Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang soli-soliha dan Ustazah sayangi, bagaimanakah kabar kalian pada pagi ini? Ustazah harapkan kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang luar biasa. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan bermanfaat. Opening tema 3 kita kali ini dengan judul cermat menggunakan energi. Mari kita simak video pembelajaran kita. Nah, anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi ini terlihat sangat cerah sekali. Kenapa? Karena pagi ini kita mendapatkan cahaya dari matahari. Dan tubuh kita terasa hangat di pagi ini karena kita mendapatkan panas dari matahari. Tahukah kalian, matahari merupakan sumber energi yang utama di bumi. Nah, anak-anak, kalian ingin tahu apa saja manfaat dari sumber energi matahari? Marilah bersama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Misalnya pada bayi. Suhu tubuh pada bayi mudah mengalami perubahan. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tumbuh subur. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses penguapan air oleh stomata. Proses
Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak pula uap air yang keluar. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk memudahkan hewan mencari makan. Misalnya, ayam mencari makan pada pagi dan siang hari. Sebab pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguapan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Salah satu dari sekian banyak sumber energi yang ada di alam adalah angin. Tahukah anak-anak, angin adalah udara yang bergerak. Coba perhatikan pepohonan yang ada di sekitar ustazah. Pepohonan ini bergerak. Ini menandakan adanya energi angin. Dan angin ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Apa saja manfaat angin untuk kebutuhan manusia? Kita simak penjelasan berikut ini. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari daerah yang bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, kincir, atau tiupannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan tentang energi matahari dan energi angin. Sungguh luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan cara memanfaatkan matahari dan angin dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu kita pada hari ini mendapatkan berkah dan manfaat.
Selamat belajar anak-anak di rumah. Demikian penjelasan dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.